Dalam keluarga itu sebenarnya yang seharusnya diprioritaskan itu bukanlah anak-anak. Anak-anak ini adalah bonus dari Allah dalam keluarga ini. Tapi inti dalam keluarga itu adalah si ayah dan si ibu ini. Makanya ayah dan ibu ini harus memperkuat ikatan dulu. Harus kompak, harus saling melengkapi kebutuhan, dan harus saling support. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, hadapinya bareng-bareng, bukannya sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai anak-anak lah yang malah terlimpahkan masalah itu. Jadi ketika kita misalnya ngelihat anak kita lagi nggak sopan di rumah, contoh lah ya dengan apa yang ada di rumah ya Bu ya, di rumah kami, misalnya makannya itu sambil bersuara gitu, ngecap gitu ya, karena di rumah dia seenak-enaknya, lalu kita bilang, nah berbunyi itu kalau di luar rumah itu tidak sopan ya sayang. Dalam kondisi yang tetap kita tegas mengajarkan, mendidik anak, tapi kitanya tidak reaktif. Reaktif itu yang saya maksud adalah emosional Bu. Misalnya kita dengan marah-marah, makan berisik kayak gitu kayak sapi aja misalnya, itu tuh reaktif tuh gitu. Tapi kalau kita misalnya menegurnya, apalagi sambil bercanda, sayang kok kayaknya suaranya berisik banget ya di sini ya, karena mengunyahnya kamu, tolong ya nak jangan berbunyi gitu. Itu akan jauh bisa diterima anak-anak daripada kalau kita dengan cara yang emosional. Kembali lagi kepada hal yang mestinya kita perkuat dulu nih, yaitu hubungan kita dengan pasangan kita. Tolong Bapak Ibu, kita nih sebagai orang tua juga harus mengisi teko kita sendiri. Kita orang tua nih kan peran kita ganda ya Bu. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pasangan, kita juga punya orang tua yang mesti kita urus. Belum lagi pekerjaan kita, belum lagi di lingkungan sosial kita. Banyak banget cangkir-cangkir yang mesti kita tuang. Seringkali kita memikirkan kebutuhan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, orang yang lagi kosong, yang tangki bensinnya itu udah empty, itu dia jadi senggol bacok. Makanya kita orang tua nih harus juga punya cara kita menangani stres kita. Kayak misalnya kalau kita marah, alih-alih kita melampiaskan ke orang lain, lebih baik kita cari sesuatu hal yang bisa membuat kita jadi reda emosi kita tanpa harus melebatkan anggota keluarga kita. Kayak misalnya kalau kita orangnya introvert, tentunya dengan kita bersendirian di kamar atau baca buku atau nonton film itu akan membuat kita agak reda emosi kita. Tapi kalau orang yang extrovert, karakternya extrovert, butuhnya adalah ngobrol sama orang lain, ketemu dengan sahabat, ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Nah, kita nih sebagai orang tua harus mengenali diri kita sendiri juga gitu. Kalau kita tahu bahwa kayaknya kondisi emosionalku, kondisi mentalku ini lagi di area rawan nih, rasanya pengen marah tapi belum ada aja nih yang micunya nih. Berarti kita harus cari cara gimana cara menstabilkan emosi kita. Inilah yang disebut dengan emotional awareness. Mawas diri, waspada dengan kondisi emosional kita. Karena kita sebagai manusia normal tidak selamanya baik-baik saja, ya kan Bapak Ibu? Allah ciptakan bahagia, tapi Allah juga ciptakan kecewa, menyesal, cemburu, rasa diabaikan, kesepian, bosan, sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah normalnya manusia. Makanya kita sebagai orang tua juga harus meneladankan kepada anak-anak kita cara kita mengatasi diri kita sendiri dulu. Ini yang sebut dengan regulasi emosi. Kalau kita marah, marahlah. Bapak Ibu kalau lagi marah jangan terus pura-pura senyum aja di depan anak-anak. Jangan. Marah itu diekspresikan, bukan dilampiaskan. Marah boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Ada dua perbedaan penting. Marah yang tepat sasaran itu adalah dengan diekspresikan, yaitu dengan cara kita bilang, misalnya anak kita seharusnya pulang ke rumah itu sampai rumah itu jam 4 misalnya, karena dia full day ya misalnya aja. Ternyata dia baru sampai rumah menjelang maghrib. Padahal sudah jelas kita ingatkan kepada mereka tentang aturan, tapi mereka juga lupa. Kita telepon nggak diangkat-angkat sampai rumah. Jangan kemudian melakukan aktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita juga harus bersikap tegas. Kita sambut mereka, jangan pasang tampang marah juga gitu ya. Cukup kita bilang alhamdulillah sudah selamat sampai rumah. Sekarang kamu makan dulu, bersih-bersih dulu, sholat maghrib pergi ke masjid. Nanti setelah sholat maghrib kita duduk bersama ya. Ada sesuatu hal yang mau ayah bunda bicarakan. Penting. Jadi marahnya itu tepat sasaran, hati-hati,
serius, dan anak juga paham bahwa memang orang tua saya nih memang tidak nyap-nyap, tidak emosional meledak-ledak, tapi kalau mereka marah itu mereka betul-betul melakukannya dengan tetap tenang tapi serius. Dan saya minta orang tua tolong jangan membangun ketakutan di dalam rumah, tapi bangun rasa saling menghormati dan menghargai. Intinya adalah kita harus stabil dulu secara emosi. Makanya Bapak Ibu perlu banget kita sebagai orang tua punya hobi ya. Hobi itu yang membawa kesenangan buat diri kita, membawa kepuasan. Karena apa? Orang tua ini kadang selalu berperan sebagai orang tua terus, tapi jadinya melupakan dirinya sendiri gitu. Terleburlah pribadinya menjadi menjadi ayahnya anak-anak atau ibunya anak-anak, tapi lupa bahwa ada sisi dalam diri dia juga harus merasakan kesenangan, kepuasan gitu. Dan itu bisa dipenuhi salah satunya dengan melakukan hobi-hobi.